Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Semuanya sehat, puji Tuhan. Senang berjumpa pada pagi hari ini dalam program Mimbar Gemar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pagi hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Saya belajar membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat yang kelima, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, dan Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Demikian firman Tuhan pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, siapa di antara kita atau manusia yang bisa bersembunyi dari hadapan Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang dapat bersembunyi di hadapan Allah. Sebab segala perbuatan, bahkan pikiran, perasaan yang terdalam sekalipun untuk mau melakukan yang baik atau yang jahat selalu terlihat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 merupakan pengakuan pemazmur memperlihatkan bagaimana Tuhan sanggup melihat semua kejahatan yang dilakukan manusia. Nah, meskipun pemazmur menyadari bahwa dirinya tak berdaya menghadapi kejahatan dengan kekuatan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Bapak Ibu, Daud tahu bahwa Tuhan adalah tempat untuk berseru dan minta pertolongan. Ayat 2 sampai dengan 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengenalan pemazmur akan Tuhan membuatnya semakin percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap seruannya, keluh kesahnya, dan senantiasa membela perkara umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan tidak berkenan atas berbagai-bagai tindakan yang menyengsarakan umatnya, yaitu kefasikan, ayat 5, orang jahat, pembual, dan perkataan bohong. Nah,
Tuhan jijik terhadap penumpahan darah dan penipu. Ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, relasi hubungan personal dengan Tuhan berpengaruh besar. Jadi hubungan personal seorang yang percaya kepada Tuhan mempunyai pengaruh besar dalam hal apa? Dalam hal sikap kita terhadap dosa. Nah, makin dekat relasi kita dengan Tuhan, makin besar kebencian kita terhadap dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi doa akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang dilakukan Daud demikian. Pagi hari telah mengutarakan segala keluh kesahnya, keberadaannya, masalahnya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan serta mempersiapkan semua apa yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Ayat 2 sampai dengan 4. Nah, Daud menyadari bahwa Allah yang dia kenal tidak bungkam terhadap kejahatan, tetapi ia akan menunjukkan penghakimannya kepada yang fasik. Ayat 5 sampai dengan 7. Allah yang kita kenal penuh dengan kasih setia dan Immanuel menyertainya. Ayat 8 sampai 9. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu pagi merupakan waktu terbaik bagi sebagian besar orang untuk datang menghadap Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sebab pada pagi hari pikiran kita lebih segar, masih segar, karena belum dipenuhi dengan persoalan dan beban yang akan datang. Dan kita dapat datang kepada Tuhan dengan komitmen, dan kita dapat mempersembahkan seluruh hari itu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah dan pergumulan hidup ini, tantangan sekalipun, musuh sekalipun, firman Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan jaminan. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Saya bacakan di sini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut dan khawatir walaupun serangan musuh iman kita tajam bagaikan pisau yang berupaya untuk merobek-robek kehidupan kita. Tuhan tahu membela para hamba-hambanya yang setia melaksanakan tugas panggilannya dalam pelayanan di mana saja berada. Asal iman percaya kita teguh, kuat harapan kita hanya kepada Tuhan Allah Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan firman untuk kami selalu dekat kepadamu, untuk kami selalu dapat menyediakan waktu, terlebih-lebih di pagi hari
ketika kami masih segar, pikiran masih bersih, Tuhan, kami mau mengutarakan seluruh pergumulan hidup kami, karena kami sadar kami tidak mempunyai kekuatan apapun untuk melawan musuh-musuh iman kita. Tapi kami percaya hanya Tuhanlah penolong kami, juru selamat kami. Kami mau serahkan aktivitas kami hari ini seluruhnya dari pagi, siang sampai malam hari hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dan penolong kami yang setia. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.